seperti Kak Kalista, aku juga ada seorang caregiver. Jadi itu alasan utama aku switch dari full time kerja kantoran, akhirnya milih untuk awalnya dulu freelancing ya. Dulu tuh belum waktu sebelum pandemi itu belum populer VA atau kayak remote working, masih kayak freelance gitu. Tapi sebenarnya hitungannya udah remote working. Dan tentu saja teman-teman juga banyak yang tertarik remote working untuk penghasilan tambahan. Dan jelas waktu bersama keluarga, khususnya buat moms yang mungkin pengen lebih dekat dengan keluarganya, itu banyak banget menti aku juga yang seorang ibu gitu ya, atau OTW menjadi ibu dan mereka tidak ingin meninggalkan keluarganya sehingga memilih untuk switch remote working kayak gitu. Nah, untuk potensi remote working sendiri saat ini sekilas saja ya teman-teman, diprediksi itu terus bertumbuh. Ini datanya AT&T, jadi akan terus bertumbuh sampai kurang lebih itu 4 miliar dolar US dollar per tahun ini gitu. Dan itu peluangnya sendiri juga sebenarnya cukup besar karena aku dapat banyak insight dari klien internasional bahwa mereka sebenarnya butuh yang namanya virtual assistant ataupun remote worker, khususnya dari negara-negara Asia atau Asia Tenggara gitu ya. Karena mereka percaya orang-orang Asia Tenggara bukan karena dibayar murah, tapi mereka juga punya talenta yang bagus, potensi yang bagus. Cuman memang kita mungkin masih kalah dengan negara tetangga seperti Filipina atau Vietnam yang mereka tuh lebih gercep dan lebih apa ya, penyebaran atau diaspora remote worker-nya tuh lebih masif dibandingkan Indonesia kayak gitu. Nah, ini sekilas juga datanya, seperti yang teman-teman tahu, terus meningkat, dan aku juga yakin ke depannya itu, sesuai dengan data ini, market impact-nya tuh cenderung positif gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang takut ada saingan atau takut nggak dapat kerjaan remote tuh sebenarnya nggak bisa dibenarkan juga, karena terus berkembang kok, celahnya ada gitu. Tinggal kita cari celah dan kita memenuhi antara skill gap yang dibutuhin sama employer atau klien dengan skill kita saat ini yang lagi transisi sebagai remote worker. Nah, untuk tren yang tadi di remote working 2025 ini seperti apa sih gitu. Ini juga dari berbagai riset ya teman-teman. Ini sebagai gambaran menurut aku penting sebelum kita mulai karena jadinya kita bisa tahu pasarnya seperti apa. Jadi nanti bisa menyesuaikan strategi teman-teman dalam memilih service, dalam memperdalam skillnya tuh juga disesuaikan dengan tren remote workingnya kayak gitu. Kalau sekarang ini 50% employee nggak cuma remote tapi juga di corporate itu dituntut untuk upskill seiring dengan kemajuan industri dan juga dari perusahaannya juga ada tuntutan seperti itu. Dan nanti di sini juga aku bakal share skill-skill apa aja yang kira-kira bakal high demand di tahun ini. Nah, ini data dari World Economic Forum. Kalau 50% dari employee ataupun karyawan tuh harus banget upskill. Jadi ibaratnya kalau misalkan mereka nggak ambil kursus atau nggak naikin skill mereka itu nanti mereka bakal tertinggal dan pada akhirnya juga perusahaan akan memilih orang-orang yang ibaratnya udah selalu konsisten untuk upskill. Nah, terkait dengan top 10 skills di tahun 2025 ini sempat dibawakan juga sama kemarin di sesi minggu lalu sama Mas Fatrian gitu ya. Tapi ini memang fokusnya di soft skill, jadi bukan hard skill. Nah, ini juga bisa jadi gambaran buat kita sebagai remote worker gitu. Kita perlu banget yang namanya analytical thinking, innovation, active learning, terutama complex problem solving, karena seringkali kita tuh dituntut ya sebagai remote worker untuk bisa menyelesaikan permasalahannya klien gitu. Jadi kadang kita bisa bisa aja ngerasa clueless atau kita kurang ibaratnya kurang arahan dari klien. Nah, gimana caranya kita untuk mengatasi problem-problem atau permasalahan seperti itu juga sebuah skill yang sangat dibutuhkan. Leadership, teknologi use, resilience, terutama reasoning, dan masih banyak lagi. Jadi ini adalah soft skill yang perlu kita perhatikan dan kalau misalkan kita merasa itu belum ada atau belum terasa dari diri kita, itu bisa juga jadi acuan untuk diperdalam ke depannya. Kalau untuk hard skill-nya sendiri, ini dari penelitian Upwork Research Institute di tahun ini, baru banget. Jadi Upwork itu merangkum ada top 3 fastest growing skills. Jadi skill yang paling cepat bertumbuhnya tapi juga paling cepat untuk dibutuhkannya gitu ya. Ada 6 kategori di sini, accounting masuknya ke dalam di dalamnya ada training development, personal coaching gitu ya, career coaching itu juga termasuk dalam consulting. Terus coding itu jelas kalau urusan website, UI UX itu nggak ada matinya, itu selalu rame. Kayak tadi pun aku habis ketemuan sama komunitas women remote worker juga. Nah, foundernya itu adalah seorang UI UX design yang sekarang naik jadi product development kalau nggak salah di salah satu perusahaan startup di Singapura dan itu memang dibutuhin banget service-service seperti itu.
Terus customer service ini jelas ya teman-teman. Ada data science juga kalau teman-teman sering lihat di LinkedIn banyak lowongan-lowongan yang berhubungan dengan AI, data annotation, data labeling ini juga generative AI modeling ini masuk ke dalam trennya. Terus desain itu udah pasti, kayaknya kita kalau misalkan nyemplung di dunia kreatif itu nggak bakal sepi job kalau seorang desainer atau social media manager gitu ya. Dan terakhir tentu saja sales dan marketing. Nah, siapa aja sih yang bisa jadi bisa remote working gitu ya? Itu sebenarnya siapapun, tapi kita tuh perlu langkah-langkah untuk mempersiapkannya nih teman-teman. Yang pertama, pemula. Kalau misalkan dia minim pengalaman, dia perlu untuk banyak belajar secara mandiri gitu ya, otodidak. Mau itu ikut course, mentoring atau apapun, pokoknya harus banget untuk upskill. Kemudian untuk teman-teman yang udah lama pengalaman kayak tadi Kak Kalista, pengalaman hampir 10 tahun juga di corporate gitu. Itu gimana sih kalau udah banyak pengalamannya, tapi tetap kan kita bingung gimana mulainya gitu ya. Itu dengan cara integrasi kemampuan. Nanti habis ini juga kita bakal bahas satu persatu. Jadi kesimpulannya, ini singkat aja ya teman-teman, remote worker itu masuk ke dalam kategori ini. Entah itu dia bekerja untuk satu perusahaan secara remote, seperti tadi temanku yang kerja sama perusahaan startup Singapura, jadi dia cuma kerja sama satu perusahaan dan itu full time. Ada juga yang sifatnya kontraktor, mungkin kayak aku dan Kalista gitu ya. Jadi kami dapat klien tapi rata-rata project based. Jadi ada yang 3 bulan, 6 bulan gitu tergantung waktunya. Setelah itu berakhir, kontraknya selesai dan kita harus ibaratnya mencari atau menarik klien lagi gitu. Tapi ada juga yang benar-benar part-time, jadi nggak menjadikan remote working ini sebagai penghasilan utama itu juga ada gitu yang tadi aku udah bilang. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya nih teman-teman. Ini menarik karena langkah pertama tuh kita harus lebih terkoneksi dulu nih ke diri kita sendiri. Ibaratnya kita nggak bisa langsung menebak atau langsung nembak, oke, aku pengen jadi social media manager misalnya gitu, atau aku pengen jadi lead generation remote workingnya, servisnya gitu. Itu nggak bisa sebenarnya karena kita perlu tahu dulu di dalam diri kita tuh potensi kita seperti apa, skill-skill yang sudah kita miliki seperti apa, kemudian kecondongan ataupun personality kita sebenarnya lebih cocok ke arah mana kayak gitu. Jadi aku di sini juga dapat saran dari mental health dan growth coach aku kalau misalkan kita tuh penting banget nentuin tujuan hidup kita apa, jangka pendek dan jangka panjang. Terus hal apa aja yang kita sukai dan kita prioritaskan dalam hidup saat ini itu termasuk ke dalam pertimbangannya nanti. Kenapa sih alasannya misalkan Kalista gitu, kenapa memilih untuk remote working? Apakah itu termasuk atau memang terpaksa atau gimana? Itu tuh harus ada dalam ibaratnya rancangan atau planning kita ke depan gitu. Termasuk alasan kita memilih jalan hidup saat ini tuh juga harus dipertimbangkan. Jadi yang tadi beberapa poin yang perlu banget untuk kita praktekin bareng-bareng gitu ya teman-teman di sesi ini itu adalah kita harus tahu passion kita apa. Nanti habis ini ada step by step-nya juga. Terus yang kedua value atau nilai hidup kita tuh seperti apa sih yang benar-benar kita pegang. Ini nanti kaitannya akan cukup panjang teman-teman karena nanti kaitannya tuh ke narik klien seperti apa, bikin konten untuk personal brandingnya seperti apa gitu. Jadi semuanya berangkat dari core values yang perlu kita tentuin sendiri. Nah, kebanyakan nih teman-teman orang-orang yang sempat mentoring sama aku, pas aku tanya value kamu apa, nah itu rata-rata bingung kayak oh value aku misalnya kayak aku suka hitung-hitungan gitu. Oke, itu termasuk ke dalam skill, tapi bukan value gitu. Value itu bener-bener kayak kompas kita, pedoman hidup kita yang kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari dalam berkehidupan gitu ya. Yang akhirnya tuh itu nggak bisa dikompromikan. Itu termasuk dalam prinsip kayak gitu. Nah, nanti kita juga bakal bahas itu. Terus dream life atau kehidupan ideal kita tuh seperti apa sih yang pengen kita wujudkan gitu. Kenapa sih kita mau jadi remote worker? Apakah kita yakin remote working ini bisa mengantarkan kita pada kehidupan ideal yang kita inginkan? Kayak gitu-gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya reflektif dan evaluatif tuh perlu banget untuk ditanyakan sebelum kita terjun ke dunia remote working. Nah, ini ada step by step passion. Nanti mungkin teman-teman bisa setelah ini bisa latihan mandiri juga, tapi ini aku sekilas aja. Passion itu kalau menurut aku, ini kan stepnya panjang ya. Kalau buat aku pribadi tuh, ketika teman-teman bangun tidur, apa sih yang terpikir, apa sih yang menjadi semangat teman-teman untuk menjalani hari saat pertama kali membuka mata gitu ya. Itu apa sih yang benar-benar bikin, oke, pengen ini, pengen ngelakuin ini deh gitu. Jadi hal-hal yang benar-benar jadi bahan bakarnya kita dalam beraktivitas gitu. Kalau aku mengartikan passion seperti itu, kayak saat ini mungkin passion aku di mentoring dan sharing ya teman-teman. Jadi kayak bangun tidur kepikiran, wah hari ini ada sesi mentoring apa atau sesi sharing webinar kayak gini.
jam berapa gitu. Itu kayak bener-bener bikin semangat. Nah, teman-teman juga pasti sebenarnya udah ada nih, aku yakin dari setiap teman-teman yang hadir di webinar malam hari ini, itu pasti udah tahu sebenarnya udah punya passion, cuman perjalanan untuk menemukan passionnya itu yang butuh proses dan kita butuh tools atau alat tersendiri ya untuk bisa ngubek-ngubek. Ibaratnya kayak kalau kita mau ngegali, kita ngegali dengan sendok dan ngegali dengan linggis kan pasti beda ya teman-teman. Nah, kita butuh linggis nih untuk bisa tahu kira-kira passion kita yang sebenar-benarnya passion tuh apa dan kayak gimana gitu. Kemudian ada juga list of values. Ini nanti abis ini kita latihan bareng-bareng ya teman-teman. Ini aku juga dapat contekan dari kelas salah seorang life coach. Jadi dia tuh juga pakai list. Ada ini namanya peneliti Brené Brown dari Amerika. Dia itu bikin list dari A sampai W value-value yang bisa kita pakai atau bisa kita ibaratnya jadi gambaran ya. Tentunya value ini tidak terbatas di sini teman-teman. Kalau teman-teman punya value yang di luar list ini boleh banget. Cuman list ini sekedar untuk memudahkan kita melabel ataupun memberikan nama pada value yang mungkin selama ini kita tahu, cuman kita belum bisa untuk menamakannya kayak gitu. Ini nanti ada latihannya sendiri. Setelah ini, nah kita masuk ke latihan. Teman-teman tadi aku udah sempet minta juga ya ke Kak Cindy dan teman-teman untuk siapin kertas dan pena atau mungkin bisa di handphone gitu ya. Kemudian teman-teman pikirin bener-bener apa sih yang menjadi passion, kemudian value yang tadi tiga hal nih dari latihan ini dan hal bermanfaat apa yang sangat ingin teman-teman wujudkan untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Misalkan oke, pengen sharing, sharing tentang apa gitu. Jadi itu nanti akan ngebantu ngebuka potensi dan interestnya teman-teman tuh kemana gitu. Mungkin Kak Kalista bisa tolong remind ya kalau udah lewat 5 menit dari sekarang bisa diingetin. Terus buat teman-teman yang bingung atau mungkin butuh guidance lebih lanjut, mungkin bisa open mic atau di kolom chat. Passion, value hidup, dan hal bermanfaat apa? Hal bermanfaat tuh kayak aktivitas yang kayak kita suka banget lakuin, tapi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga gitu. Nah, untuk contekan listnya, ini tadi ada di sini. Kalau teman-teman mau nyontek, ini sebenarnya ada latihan tersendiri ya teman-teman. Tapi untuk sesi ini aku cukupkan untuk memilih sedikit aja lah, milih tiga lah gitu. Tiga yang list value paling utama dalam hidup teman-teman dari A sampai W ini. Karena aslinya sebenarnya dia tahapannya lebih panjang untuk kita bisa memproses value ini. Cuman mungkin itu bisa di kesempatan lain dan buat teman-teman yang hadir nanti aku bisa share juga materinya gimana cara menggunakan si lembar latihan values ini gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Bingung atau tidak mungkin. Kak Kalista gimana? Aman? Aman, aman kakak. Aman ya, oke. Mungkin 5 Aman. menit ya, aku sambil pasang timer. Silakan teman-teman tulis-tulis. Nanti aku butuh volunteer satu orang atau dari Kalista lagi juga nggak apa-apa untuk cerita value-nya apa, Boleh. terus passion-nya apa, dan kira-kira hal bermanfaat apa yang mau dilakuin saat ini gitu. Kak Dewi ada request dari Kak Maju, bisa back to slide sebelumnya. Oke, boleh. Aku baru baca. Yang passion ini ya Kak Maju ya. Oke, aku coba reminder. Bukan satunya. Yang mana yang value ini atau yang mana? Yang tadi Kak ada fashion, value, dan segala macam. Oh, oke. Ini. Oke. Yang setelahnya. Oke, oke. Oke, aku pasang timer ya, 5 menit. Selamat mengerjakan. Ini bakal banyak latihannya teman-teman, jadi siapin buku atau kertas dan bolpen. Sama siapin CV ya, tadi aku sempat minta sama Kak Cindy juga. Siapin CV dan kanvanya. Kita bakal praktek, tapi singkat-singkat ya, karena kita durasinya cuma 2 jam. Jadi mungkin tidak akan bisa mengcover A sampai Z detail banget, tapi at least langkah-langkahnya udah dikasih. Jadi nanti setelah webinar ini harapannya teman-teman bisa nyoba, terus nanti bisa aku share juga workbooknya, latihan-latihan dan materinya. Jadi kalau pas ada pertanyaan atau misalkan butuh mentoring lagi, itu bisa setelah webinarnya gitu.
2 menit lagi ya, teman-teman. Sudah 5 menit, Kakak. Oke, 8 detik di aku. Ntar aku matiin dulu. Oke, siapa yang mau volunteer? Silakan. Ada yang mau sharing apa yang ditemukan dari waktu 5 menit tadi? Pastinya nggak akan cukup ya teman-teman, tapi kita baru latihan-latihan awal aja nih. Memang perlu proses untuk penggalian passion dan value itu sendiri. Dua kali ya, Kak. Boleh, silakan Kak Maju. Oke, halo teman-teman semua. Halo. Oke, kalau dari aku sendiri, pertama kan ada fashion ya. Kalau dari aku, fashionnya mungkin saya tuh senang banget berbagi dengan orang lain ya. Hmm. Salah satunya membagikan konten yang bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi salah satunya juga itu personal branding yang saya bagikan melalui media sosial. Jadi saya menciptakan konten menarik, menulis copywriting, hingga mengedit video. Jadi kalau misalkan itu bermanfaat buat orang lain dan orang lain senang dengan apa yang saya bagikan, itu cukup membuat puas diri gua gitu. Lalu yang kedua, kalau ditanya my value, yang pertama adalah growth mindset. Jadi kalau ada tantangan, menurut aku itu adalah peluang untuk berkembang. Jadi kalau misalkan ada tantangan di depan atau ada masalah yang harus aku selesaikan, maka itu adalah satu peluang untuk bisa berkembang di masa depan gitu. Nah, kalau untuk yang terakhir, hal yang bermanfaat apa yang sangat ingin aku wujudkan dalam hidup ini sebenarnya ada beberapa yang sudah tercapai, tapi yang paling besar adalah aku pengen banget bangun sebuah apa namanya, punya perusahaan sendiri dan punya apa ya namanya, tempat orang-orang yang homeless apa namanya, Hmm. tempat buat orang-orang yang berkekurangan Hmm. untuk membantu mereka gitu. Jadi saya pengen punya perusahaan dan dana perusahaan tersebut aku ingin alokasikan untuk membantu orang-orang lain. Hmm. Oke. Oke, bagus banget. Terima kasih Kak Maju. Aku bisa ngerasain kayak itu benar-benar keluar dari hati tadi. Apa aku juga lihat konten-kontennya Kak Maju gitu ya di Instagram sama di LinkedIn itu benar-benar niat pengen sharing lah gitu. Jadi berasa banget. Terima kasih Kak Maju udah berbagi sama kita. Ya, Shelter for Homeless ya Kak Mita. Amin ya, kita doakan bareng-bareng di sini. Semoga Kak Maju dan teman-teman yang punya cita-cita atau impian yang mau diwujudkan itu bisa tercapai di kemudian hari. Amin.
Pokoknya tetap semangat, sama-sama, terima kasih. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, setelah tadi, teman-teman kan udah mulai ngulik-ngulik nih, value-nya apa, passion-nya apa, terus hal bermanfaat apa yang pengen dibagikan atau dilakukan gitu ya, yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Kita masuk sekarang lebih konkret lagi, lebih teknis lagi ke daftar skill dan pengalaman. Nah, kenapa ini penting? Karena sebagai remote worker kita pasti berangkat dari apa yang kita bisa dulu. Jadi kita nggak mungkin melakukan atau menawarkan servis atau layanan yang tidak kita bisa atau tidak pernah kita lakukan gitu. Jadi pasti kita berangkat dari apapun yang kita bisa. Sesimpel kita sering mesenin tiket untuk orang lain misalkan tiket mudik tiket kereta atau apa, liburan, ngurusin hotel orang atau bahkan penginapan sendiri itu termasuk juga ke dalam satu jenis skill atau service yang nanti sebenarnya bisa ditawarkan gitu sebagai seorang remote worker. Nanti tergantung kita list dari sini apa aja skill dan pengalaman kita yang sekiranya tuh bisa diterjemahkan ke dalam sebuah service dari remote worker itu sendiri. Nah, beberapa pertanyaan yang perlu teman-teman pertimbangkan untuk di bagian ini, di langkah kedua ini adalah apa saja sih skill teman-teman gitu. Nanti kita bagi juga nih ke hard skill sama soft skill gitu. Kita perlu ngelis kayak apa saja skill teman-teman, terus pengalaman kerja dan organisasi teman-teman tuh seperti apa. Mungkin ternyata lebih banyak berkecimpung di pendidikan misalnya gitu, atau pengalaman kerjanya selama ini di corporate terus dan sebagainya. Terus corporate pun industrinya apa. Jadi itu tuh bakal jadi background buat kita untuk nanti kita lebih mudah memetakan kita tuh mau jadi remote worker yang seperti apa. Terus yang nggak kalah penting adalah ritme kerja seperti apa yang cocok dengan personality-nya teman-teman. Karena kan ada, kalau kayak aku tuh sebenarnya nggak cocok kerja 9 to 5 karena aku nggak bisa menjalani sebuah rutinitas yang monoton. Jadi jujur aja aku cepet bosen orangnya. Pas di kantor dulu kayak cepet jenuhnya, padahal sebenarnya kan untuk sebagian orang yang memang suka kerja kantoran ya itu udah aman lah ya, maksudnya pagi-pagi berangkat, di kantor juga udah jelas semua yang harus dikerjain, pulang sore atau maghrib gitu. Tapi kalau buat aku cepet jenuh dan akhirnya jadi frustrasi dan akhirnya malah nggak bisa kerja, jadi nggak keluar ide-ide kreatif ataupun hal-hal yang mestinya bisa mudah aku kerjakan tuh buat aku jadi sangat-sangat mematikan ide gitu ya ketika aku harus punya ritme yang teratur kayak gitu. Jadi ini teman-teman juga penting. Kalau nggak salah ada tesnya, mungkin nanti aku bisa share belakangan gitu ya untuk ngetes kalau kita tuh cocoknya ritme kerja seperti apa. Tapi yang jelas bukan MBTI karena MBTI itu lebih beda lagi cakupannya. Ini tuh khusus kayak kita tuh cocoknya ritme kerja seperti apa gitu. Nah, ini sekilas. Mungkin teman-teman juga ada yang udah familiar ya hard skill dengan soft skill.